Assalamualaikum Saat ini, warahmatullahi wabarakatuh. perhatian Apakah terhadap Anda filsafat ingin ilmu belajar nampak tentang makin besar. filsafat bahasa? Keberadaan Nanti Anda filsafat akan ilmu menyaksikan para nampak mahasiswa dalam Universitas Ki kehidupan Semarang, sehari-hari. calon doktor yang Filsafat kuliah ilmu telah filsafat bahasa melahirkan akan dan menelurkan menyajikan berbagai secara macam menarik perkembangan di tentang dalam ilmu, filsafat bahasa. pengetahuan, teknologi, Apakah dan seni. filsafat bahasa itu? Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban. Filsafat merintis dan menyemai lahirnya ilmu. Dengan filsafat itu kemudian melahirkan ilmu pengetahuan yang berkembang terus hingga sekarang ini. Karena pondasinya adalah dari filsafat. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan juga itu akan mengembangkan filsafat-filsafat baru. Dan filsafat baru juga akan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan baru. Karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis, seperti halnya ketika Anda juga belajar filsafat bahasa. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa. Karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit, yang bisa dijelaskan dengan filsafat. Dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi, seperti ekspresi sastra, atau ekspresi-ekspresi pengetahuan yang menyebabkan orang juga akan bisa memahami dan pengetahuan terus akan berkembang karena juga bahasa. Jadi itulah pentingnya belajar filsafat bahasa. Mari kita belajar filsafat bahasa, terutama dari tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan keilmuan dan peradaban. Banyak tokoh yang bisa Anda pelajari dan nanti para mahasiswa UNES calon doktor akan memaparkan tentang tokoh-tokoh filsafat bahasa itu. Selamat belajar, selamat bertumbuh, dan terus belajar agar Anda terus bertumbuh untuk menjadi ilmuwan yang tangguh dalam menghadapi lautan badai di era disrupsi yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat ilmu nampak makin besar. Keberadaan filsafat ilmu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ratna Mutia, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendampingi teman-teman untuk menyelami lebih dalam pemikiran seorang tokoh linguistik, yakni Edward Sapir. Apa dan bagaimana pemikirannya? Kita simak bersama-sama. Edward Sapir, biografi dan pemikiran. Edward Sapir lahir di Jerman pada tanggal 26 Januari 1884. Ia wafat di Amerika Serikat pada tanggal 4 Februari 1939. Sapir berasal dari keluarga Yahudi di Jerman. Kemudian ia pindah ke Inggris pada tahun 1888 dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1890. Sapir berminat di linguistik antropologi. Ia berkonsentrasi kepada hubungan antara bahasa dan budaya. Pendidikan Sapir adalah sarjana filologi di Jerman, tepatnya di Columbia University pada tahun 1904. Ia kemudian melanjutkan di universitas yang sama, di Magister Filologi, dan lulus pada tahun 1905. Ia kemudian menjadi doktor di bidang antropologi pada tahun 1909.
Edward Sapir dikenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Hipotesis yang pertama adalah linguistic relativity atau relativitas bahasa. Relativitas bahasa membahas bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Cara pandang kita terhadap realitas dipengaruhi oleh bahasa ibu. Hipotesis yang kedua adalah linguistic determinism. Menurut Sapir dan Whorf, struktur bahasa memengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa. Cara pandang kita terhadap realitas dipengaruhi sepenuhnya oleh bahasa ibu. Hipotesis Sapir-Whorf sangat penting keberadaannya dalam penelitian bahasa. Menurut Sapir-Whorf, bahasa menentukan pandangan seseorang akan dunianya. Bahasa yang berbeda akan memandang dunia secara berbeda pula. Sebagai contoh adalah kebudayaan Hopi dan kebudayaan Eropa. Menurut kebudayaan Hopi, waktu diorganisasi oleh peristiwa-peristiwa. Apabila satu bibit ditanam, maka bibit itu akan tumbuh. Jarak dan waktu dan tempat tumbuhnya tidaklah penting. Yang penting adalah peristiwa penanaman dan tumbuhnya bibit itu. Ini berbeda dengan pandangan kebudayaan Eropa yang diorganisasi oleh ruang dan waktu. Menurut kebudayaan Eropa, jangka waktu yang penting.
Bahasa digunakan oleh seseorang untuk memahami budaya dan lingkungan sekitarnya. Tidak mungkin seseorang mampu mengenali realitas yang ada dalam lingkungannya tanpa menggunakan bahasa. Sebagai contoh, orang Jawa mengenal banyak kosakata tentang beras yang berposisi sebagai makanan pokok orang Jawa. Misalnya, kata gabah untuk padi yang belum dikupas kulitnya, kemudian beras, sego untuk nasi, lalu upo, butiran nasi, dan karak, nasi yang telah mengering. Sebaliknya, budaya digunakan oleh seseorang dalam memahami bahasa. Sebagai contoh adalah seorang pembelajar bahasa asing. Pembelajar bahasa asing tidak hanya mempelajari bahasa asing itu, tetapi ia juga mempelajari budaya bahasa asing itu untuk mempelajari bahasanya. Di sisi yang lain, bahasa adalah cerminan budaya masyarakat. Pola-pola bahasa yang terungkap dalam analisis bahasa mencerminkan pola pikiran penuturnya. Ini bisa kita lihat dalam beberapa ungkapan yang ada pada beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, di Bali, mengenal ungkapan "dangaden awak bisa", yang artinya jangan menganggap diri ini mampu. Kemudian bahasa Jawa juga memiliki ungkapan yang artinya hampir sama. Rumangsa bisa, nanging ora bisa rumangsa. Merasa bisa, tetapi tidak bisa merasa. Juga bahasa Aceh. Ubit takalon gehen tatij. Kecil kita lihat, tetapi berat dijinjing.
Budaya memengaruhi bahasa. Budaya yang ada di dalam masyarakat berpengaruh terhadap cara pengungkapannya dalam bahasa. Misalnya, dalam bahasa Aceh, alat yang digunakan untuk membajak sawah disebut langlai. Semula tidak ada nama benda tersebut, tetapi setelah tercipta dan menjadi kebiasaan manusia membajak sawah dengan menggunakan benda tersebut, barulah kemudian muncul nama untuk menyebutkan benda tersebut. Sebaliknya, bahasa memengaruhi budaya. Budaya diwariskan secara turun-temurun, salah satunya lewat bahasa. Misalnya, sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Jawa yang menjadikan kakak atau adik orang tua sebagai pengganti orang tua yang sudah wafat. Di Jawa, kakak orang tua disebut dengan Pak D atau Bapak Gede, dan Bude atau Ibu Gede. Adik orang tua disebut dengan Pak Lek atau Bapak Cilik, dan Bule atau Ibu Cilik. Pemikiran Sapir tentang bahasa dipengaruhi oleh filsafat relativisme. Filsafat relativisme bersifat relatif, tidak mengakui nilai yang absolut. Sebaliknya, filsafat rasionalisme bersifat mutlak, yang menekankan kepada akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Beberapa tokoh yang memengaruhi pemikiran Sapir antara lain von Humboldt, Ferdinand de Saussure, dan Franz Boas. Menurut Humboldt, bahasa adalah alat berpikir yang sekaligus berpengaruh terhadap pola pikir. Setiap bahasa berbeda dari bahasa lainnya. Pikiran dan bahasa merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan. Struktur bahasa berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir manusia, dan dalam setiap bahasa terkandung pandangan dunia yang khas. Menurut Saussure, meskipun memperkenalkan signified dan signifier, Saussure juga memperkenalkan adanya leksikalisasi dan gramatisasi pada bahasa.
Misalnya, perbedaan penggunaan kala dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Setiap bahasa memiliki sistem ungkap leksikal dan gramatikal yang berbeda dari bahasa lainnya, sehingga muncullah relativitas bahasa. Tata bahasalah yang menentukan pikiran seseorang, bukan kata-kata. Lalu Boas, hampir serupa, juga mengatakan bahwa relativitas bahasa begitu mutlak, sehingga tidak ada ruang bagi universalitas bahasa. Implikasi hipotesis Sapir-Whorf dalam kajian bahasa. Yang pertama, terdapat hubungan antara bahasa, pola pikir masyarakat bahasa, dan budaya. Pertama, penutur suatu bahasa yang memiliki kata-kata tertentu untuk memberikan benda-benda akan lebih mudah berbicara tentang benda-benda atau objek tersebut. Kedua, penutur bahasa yang memiliki konsep pembedaan akan lebih memahami pembedaan dalam lingkungan mereka, terutama mengenai konsep yang menjadi pusat perhatian pembedaan linguistik itu. Selanjutnya, relativitas bahasa dan relativitas budaya. Pertama, setiap bahasa memiliki keunikan struktur. Kedua, setiap bahasa mencerminkan keunikan nilai budaya. Hipotesis Sapir-Whorf ini memperkaya perspektif mentalistik dalam kajian bahasa. Pandangan Sapir-Whorf berbeda dengan pandangan Bloomfield yang mengkaji bahasa secara materialistis dan mekanis. Bahasa tidak berdiri sendiri, terdapat hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa sebagai cerminan pandangan masyarakat terhadap dunia. Penelitian kebahasaan dengan hipotesis Sapir-Whorf dapat kita lakukan dalam kajian linguistik antropologi, yakni kajian linguistik terapan yang menggali kaitan hubungan antara bahasa dan budaya. Penelitian linguistik antropologi dapat mengambil objek penelitian berupa penamaan, antara lain penamaan tempat, manusia, peralatan, sapaan, dan sebagainya, mantra, syair, lagu,
ungkapan, dan sebagainya. Objek tersebut dianalisis untuk mengungkap pandangan masyarakat akan dunianya yang tercermin lewat bahasa. Contoh penelitian dengan hipotesis Sapir-Whorf. Penelitian ini berjudul Kearifan Lokal dalam Toponimi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebuah penelitian antropolinguistik. Penelitian ini ditulis oleh Asep Muhyiddin di Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra pada Januari 2018. Hasil penelitian ini ada dua. Yang pertama, ditemukan bahwa toponimi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menggunakan ciri-ciri tertentu. Yang pertama adalah menggunakan morfem C, yang dalam bahasa Indonesia berarti air. Kemudian menggunakan lema kadu, yang dalam bahasa Indonesia berarti buah durian. Dan menggunakan lema pasir, yang dalam bahasa Indonesia berarti bukit. Hasil penelitian yang kedua adalah faktor penamaan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian Muhyiddin ini membongkar makna penamaan tempat yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kemudian ditemukanlah bahwa penamaan tempat itu berkaitan dengan keberadaan kondisi geografis serta sosial budaya masyarakat setempat. Ini adalah gambaran sekilas tentang penggunaan hipotesis Sapir-Whorf dalam penelitian kebahasaan. Sekian pemaparan saya tentang Sapir-Whorf, biografi dan pemikiran. Semoga bermanfaat.